Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Indonesia, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Desa tersebut dikelilingi oleh hamparan sawah yang luas dan pegunungan yang hijau, tempat di mana kehidupan berjalan dengan lambat dan penuh kedamaian. Keluarga Arif adalah salah satu keluarga yang paling sederhana di desa itu. Rumah mereka terbuat dari kayu dengan atap rumbia yang mulai rapuh dimakan usia, dan halaman rumah dipenuhi dengan tanaman sayur mayur yang ditanam oleh ibunya. Ayah Arif, Pak Ahmad, adalah seorang petani yang tekun. Setiap hari, sejak fajar menyingsing, Pak Ahmad sudah berangkat ke sawah dengan cangkul di pundak dan topi anyaman di kepalanya. Keringatnya bercucuran di bawah terik matahari, namun semangatnya tak pernah pudar. Ia menanam padi dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski hasil panen kadang tidak seberapa, Pak Ahmad selalu berusaha dengan gigih agar keluarganya tidak kekurangan. Ibunya, Bu Siti, adalah seorang penjual kue di pasar desa. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Bu Siti sudah sibuk di dapur, membuat kue-kue tradisional yang lezat. Dengan telaten, ia mengolah bahan-bahan sederhana menjadi kudapan yang selalu dinantikan oleh para pelanggan setianya di pasar. Dari hasil penjualan kue-kue inilah, Bu Siti membantu menopang ekonomi keluarga, meski keuntungannya tidak seberapa. Meski hidup dalam keterbatasan, Arif tumbuh menjadi anak yang penuh semangat. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, ia membantu ayahnya di sawah dan membantu ibunya mengantarkan kue-kue ke pasar. Sepulang sekolah, Arif tidak pernah mengeluh lelah. Ia selalu menyempatkan diri untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan tekun. Di rumah yang sederhana itu, Arif mengukir mimpi-mimpinya dengan penuh tekad. Arif seringkali duduk di bawah pohon besar di belakang rumahnya, membaca buku-buku yang dipinjamnya dari perpustakaan sekolah. Ia bertekad untuk mengubah nasib keluarganya melalui pendidikan. Meski fasilitas di sekolahnya terbatas, Arif selalu menjadi murid yang berprestasi. Guru-gurunya sering memuji kecerdasannya dan semangat belajarnya yang tinggi. Di hatinya, Arif menyimpan cita-cita besar. Ia ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menjadi seseorang yang bisa membanggakan keluarganya. Ia ingin membuktikan bahwa meski berasal dari keluarga yang sederhana, ia bisa meraih mimpi-mimpinya. Dengan tekad dan kerja keras, Arif percaya bahwa ia mampu mengubah nasib keluarganya dan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Kisah hidup Arif adalah gambaran nyata dari semangat juang seorang pemuda desa yang tidak menyerah pada keterbatasan. Dengan dukungan dan doa dari orang tuanya, Arif terus melangkah maju, mewujudkan mimpinya satu demi satu. Ia adalah bukti bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Sejak kecil, Arif telah menunjukkan minat yang besar terhadap teknologi. Ketertarikannya dimulai saat ia menemukan radio tua yang sudah tidak berfungsi di gudang rumahnya. Radio itu milik kakeknya yang sudah lama meninggal. Dengan rasa penasaran, Arif membongkar radio tersebut dan mulai mempelajari komponen-komponen di dalamnya. Meski tidak memiliki pengetahuan formal, instingnya yang tajam dan rasa ingin tahunya yang besar membimbingnya untuk memahami cara kerja alat elektronik sederhana itu. Kabar tentang kemampuan Arif dalam memperbaiki radio menyebar dengan cepat di desanya. Setiap kali ada orang yang memiliki radio rusak, mereka selalu membawanya ke Arif. Rumah Arif pun sering kali dipenuhi oleh tetangga yang datang membawa radio-radio yang tidak berfungsi. Dengan alat-alat sederhana seperti obeng, tang, dan kawat, serta pengetahuan yang terbatas dari buku-buku bekas yang ia baca, Arif seringkali berhasil memperbaiki radio-radio tersebut. Proses memperbaiki radio ini menjadi momen berharga bagi Arif. Di setiap kesempatan, ia merasa seperti seorang penemu yang sedang memecahkan misteri. Ia akan duduk di meja kecil di kamarnya, dengan radio terbuka di depannya dan berbagai alat di sekitarnya. Setiap kali berhasil memperbaiki satu radio, Arif merasakan kepuasan yang luar biasa. Ia tahu bahwa ia telah membawa kembali suara dan kebahagiaan ke rumah-rumah di desanya. Semakin hari, kemampuan Arif dalam memperbaiki radio semakin terasa.
Ia mulai memahami lebih dalam tentang rangkaian listrik dan cara kerja komponen elektronik. Namun, Arif tidak hanya ingin menjadi seorang tukang reparasi radio. Cita-citanya jauh lebih besar. Ia bermimpi untuk menjadi seorang insinyur, seseorang yang bisa merancang dan menciptakan teknologi baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Sayangnya, mimpi besar Arif terhalang oleh keterbatasan ekonomi keluarganya. Meski memiliki kemampuan dan tekad yang kuat, keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk mengirimnya ke perguruan tinggi. Ayahnya, Pak Ahmad, dan ibunya, Bu Siti, bekerja keras setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi terasa seperti impian yang jauh dan sulit digapai. Namun, Arif tidak pernah menyerah. Setiap malam, setelah membantu orang tuanya dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah, Arif akan duduk di meja belajarnya, membaca buku-buku elektronik dan teknologi yang dipinjamnya dari perpustakaan. Ia juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dari siapa saja yang memiliki pengetahuan lebih tentang teknologi. Di kepalanya, selalu terlintas bayangan dirinya mengenakan jas laboratorium, bekerja di sebuah perusahaan teknologi besar, dan menciptakan inovasi yang bisa mengubah dunia. Meskipun jalan menuju cita-citanya tampak sulit dan penuh rintangan, Arif tidak pernah kehilangan semangat. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan doa, serta dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitarnya, ia suatu hari akan mampu mewujudkan mimpinya. Keinginan kuat untuk mengubah nasib keluarganya dan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik menjadi bahan bakar utama yang terus mendorongnya maju. Dalam hatinya, Arif berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan berdiri di puncak kesuksesan dan melihat kembali perjalanan hidupnya dengan bangga. Ia akan membuktikan kepada dunia bahwa anak desa dengan segala keterbatasannya bisa meraih mimpi besar, asalkan memiliki tekad dan keberanian untuk terus berjuang. Setelah lulus dari SMA dengan nilai yang memuaskan, Arif sadar bahwa ia perlu membantu perekonomian keluarganya. Mimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sementara waktu harus disimpan dulu. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk bekerja di sebuah bengkel sepeda motor di desanya. Bengkel tersebut dimiliki oleh Pak Budi, seorang mekanik berpengalaman yang telah lama mengenal Arif dan keluarganya. Pak Budi dengan senang hati menerima Arif sebagai pekerja. Setiap pagi, Arif berangkat ke bengkel dengan semangat. Di bengkel, ia belajar banyak tentang mesin dan perbaikan sepeda motor. Ia menangani berbagai jenis kerusakan, dari yang sederhana hingga yang kompleks. Ketelitiannya dalam bekerja membuatnya cepat menguasai berbagai teknik reparasi. Arif tidak hanya bekerja dengan giat, tetapi juga selalu menyempatkan diri untuk bertanya dan belajar dari Pak Budi. Ia ingin memahami bagaimana setiap komponen bekerja dan bagaimana cara memperbaikinya dengan efektif. Di sela-sela kesibukannya di bengkel, Arif tidak pernah melupakan hasratnya untuk belajar tentang teknologi. Setiap akhir pekan, ia akan pergi ke pasar loak yang terletak di kota kecil dekat desanya. Di sana, ia mencari buku-buku bekas tentang elektronik, mesin, dan teknologi. Meski buku-buku itu sudah usang dan halaman-halamannya mulai menguning, bagi Arif, buku-buku tersebut adalah harta karun yang sangat berharga. Ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca dan mempelajari isi buku-buku tersebut di kamar kecilnya yang sederhana. Malam-malamnya diisi dengan mempelajari berbagai konsep dan teori yang ada di dalam buku-buku itu. Dengan alat-alat sederhana yang ia miliki, Arif mencoba melakukan berbagai eksperimen untuk memahami lebih dalam apa yang ia pelajari. Terkadang, ia menggunakan bagian-bagian dari sepeda motor rusak yang ada di bengkel untuk bereksperimen. Meskipun sering merasa lelah setelah seharian bekerja, semangat Arif untuk belajar tidak pernah surut. Ia yakin bahwa pengetahuan yang ia kumpulkan suatu hari nanti akan membantunya meraih mimpinya. Suatu hari, saat sedang bekerja di bengkel, Arif mendengar kabar dari seorang pelanggan tentang beasiswa yang ditawarkan oleh sebuah universitas ternama di kota besar. Beasiswa tersebut ditujukan bagi siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu yang memiliki minat besar di bidang teknologi.
Mendengar berita itu, hati Arif berdegup kencang. Ini adalah kesempatan yang telah lama ia tunggu-tunggu. Tanpa pikir panjang, Arif segera mencari informasi lebih lanjut tentang beasiswa tersebut. Ia mengumpulkan semua berkas yang diperlukan, termasuk ijazah SMA, surat rekomendasi dari gurunya, dan bukti prestasi lainnya. Dengan hati-hati, ia menulis esai tentang impiannya menjadi seorang insinyur dan bagaimana beasiswa tersebut dapat mengubah hidupnya dan keluarganya. Malam itu, setelah semua berkas terkumpul, Arif merasa harapan kembali membara dalam dirinya. Ia membayangkan dirinya duduk di bangku universitas, belajar di laboratorium yang lengkap, dan bekerja dengan para profesor yang ahli di bidangnya. Dengan penuh keyakinan, ia mengirimkan lamaran beasiswa tersebut. Hari-hari berlalu dengan penuh penantian. Meski begitu, Arif tetap bekerja keras di bengkel dan terus belajar seperti biasa. Ia tahu bahwa apapun hasilnya nanti, ia harus tetap berjuang. Semangat dan doa terus mengiringi langkahnya, berharap bahwa mimpi besar yang ia rajut sejak kecil akan segera terwujud. Tak lama kemudian, kabar baik itu datang. Arif menerima surat dari universitas yang memberitahukan bahwa ia diterima sebagai penerima beasiswa penuh. Tangis haru dan syukur pecah di rumahnya. Ia telah melangkah satu langkah lebih dekat ke mimpinya. Dengan penuh semangat, Arif bersiap untuk memulai perjalanan baru menuju masa depan yang lebih cerah. Tak disangka, Arif berhasil mendapatkan beasiswa yang ia impikan. Saat surat pemberitahuan dari universitas ternama itu tiba, suasana rumahnya dipenuhi dengan rasa haru dan bahagia. Arif memeluk kedua orang tuanya dengan mata berkaca-kaca. Perjuangan dan pengorbanan mereka selama ini akhirnya membuahkan hasil. Dengan beasiswa ini, Arif akan menjadi orang pertama dalam keluarganya yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dengan hati penuh haru dan tekad yang kuat, Arif mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota besar. Keluarganya membantu mengemas barang-barang yang akan ia bawa. Ibunya, Bu Siti, memasukkan beberapa kue buatannya sebagai bekal perjalanan, sementara ayahnya, Pak Ahmad, memberikan nasihat bijak dan doa untuk kesuksesannya. Saat hari keberangkatan tiba, seluruh keluarga dan beberapa tetangga mengantar Arif ke terminal bus. Dengan rasa haru, mereka melambaikan tangan saat bus mulai bergerak meninggalkan desa. Hidup di kota besar tidaklah mudah bagi Arif. Begitu tiba, ia disambut dengan hiruk-pikuk lalu lintas dan keramaian yang sangat berbeda dengan suasana tenang di desanya. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, tempat tinggal yang asing, dan jadwal kuliah yang padat. Universitas tempatnya belajar memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan modern, sesuatu yang hanya bisa ia impikan sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Arif sadar bahwa ia harus bekerja paruh waktu. Berbekal semangat dan keinginan untuk mandiri, ia mulai mencari pekerjaan. Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe tidak jauh dari kampusnya. Setiap hari, setelah selesai mengikuti perkuliahan, Arif langsung pergi ke kafe untuk bekerja. Di sana, ia melayani pelanggan dengan ramah, membersihkan meja, dan membantu di dapur. Meski pekerjaannya cukup melelahkan, Arif selalu melakukannya dengan senyuman, menyadari bahwa ini adalah bagian dari perjuangannya. Selain bekerja di kafe, Arif juga bekerja sebagai tukang cuci mobil di akhir pekan. Pekerjaan ini diperolehnya dari seorang teman kuliah yang mengetahui kegigihannya. Setiap Sabtu dan Minggu, sejak pagi buta, Arif sudah berada di tempat pencucian mobil. Ia bekerja keras mencuci mobil-mobil yang datang, memastikan setiap kendaraan bersih dan mengilap. Meski tangannya sering terasa kaku dan punggungnya pegal, Arif tidak pernah mengeluh. Di tengah kesibukannya, semangat belajar Arif tidak pernah surut. Setiap malam, setelah pulang bekerja, ia duduk di meja belajarnya, mengerjakan tugas-tugas kuliah dan membaca materi pelajaran. Ia juga sering menghabiskan waktu di perpustakaan universitas, memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk memperdalam pengetahuannya. Baginya, pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib dan mewujudkan impian-impian besarnya.
Teman-teman kuliahnya seringkali terkesan dengan kegigihan dan ketekunan Arif. Meski jadwalnya sangat padat, ia selalu bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan aktif dalam diskusi kelas. Para dosen pun mengapresiasi kerja kerasnya dan sering menjadikannya contoh bagi mahasiswa lainnya. Setiap kali merasa lelah atau menghadapi kesulitan, Arif selalu teringat akan keluarganya di desa. Ia ingat akan pengorbanan ayah dan ibunya, serta dukungan mereka yang tiada henti. Pikiran itu memberikan kekuatan baru baginya untuk terus berjuang. Ia yakin bahwa segala usaha dan kerja kerasnya akan membuahkan hasil yang manis suatu hari nanti. Dengan tekad yang bulat dan semangat yang tak pernah padam, Arif terus melangkah maju. Setiap hari adalah langkah kecil menuju impian besarnya. Ia percaya bahwa dengan usaha dan doa, ia akan berhasil mengubah nasib keluarganya dan memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Dan di setiap langkah yang ia ambil, Arif selalu mengingat satu hal, tidak ada mimpi yang terlalu besar bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Kerja keras Arif akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Setelah bertahun-tahun berjuang mengatasi berbagai tantangan, Arif berhasil lulus dari universitas dengan predikat cum laude. Hari wisuda menjadi momen penuh kebahagiaan dan kebanggaan bagi Arif dan keluarganya. Ayah dan ibunya datang dari desa, mengenakan pakaian terbaik mereka, menyaksikan putra mereka menerima penghargaan atas segala jerih payahnya. Air mata haru mengalir saat Arif menerima ijazahnya di panggung, disertai tepuk tangan meriah dari para dosen dan teman-teman seangkatannya. Tidak lama setelah wisuda, Arif mendapatkan tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan teknologi terkemuka di kota. Perusahaan tersebut dikenal sebagai pemimpin dalam inovasi teknologi dan memiliki reputasi internasional. Mereka tertarik pada kemampuan dan dedikasi Arif yang terbukti selama masa kuliahnya. Dengan penuh semangat dan rasa syukur, Arif menerima tawaran tersebut dan mulai bekerja sebagai insinyur junior di divisi riset dan pengembangan. Di perusahaan tersebut, Arif segera dikenal sebagai karyawan yang berdedikasi dan inovatif. Hari-harinya diisi dengan bekerja keras di laboratorium, melakukan penelitian, dan mengembangkan teknologi baru. Arif selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap proyek yang ia tangani. Ide-idenya yang kreatif dan pendekatan inovatifnya seringkali menginspirasi rekan-rekannya. Tak jarang, ia bekerja lembur untuk memastikan bahwa setiap detail proyek dikerjakan dengan sempurna. Kepiawaian Arif dalam memecahkan masalah dan menemukan solusi inovatif membuatnya cepat naik daun di perusahaan tersebut. Atasan-atasannya seringkali memuji etos kerjanya yang luar biasa dan kemampuannya dalam berpikir out of the box. Rekan-rekannya juga mengagumi sikap rendah hati dan kesediaannya untuk selalu membantu dan berbagi ilmu. Arif menjadi teladan bagi banyak karyawan muda di perusahaan itu. Berkat dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa, tidak lama kemudian, Arif dipromosikan menjadi Kepala Divisi Riset dan Pengembangan. Jabatan ini adalah bukti nyata dari hasil kerja keras dan kemampuannya. Sebagai Kepala Divisi, Arif bertanggung jawab atas berbagai proyek penting dan memimpin tim insinyur yang berkompeten. Ia selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan inspiratif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Di bawah kepemimpinan Arif, Divisi Riset dan Pengembangan berhasil menciptakan beberapa inovasi penting yang membawa perusahaan ke level berikutnya. Salah satu proyek terobosan mereka adalah pengembangan teknologi energi terbarukan yang berhasil menarik perhatian dunia. Proyek ini tidak hanya memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Kehidupan Arif pun berubah secara drastis. Dari seorang anak desa yang sederhana, ia kini menjadi seorang profesional sukses yang dihormati di bidangnya. Namun, kesuksesan ini tidak membuat Arif lupa akan asal-usulnya. Ia selalu ingat bagaimana perjalanan panjangnya dimulai dari rumah kayu kecil di desa, dengan dukungan dan doa dari orang tua yang penuh kasih. Arif seringkali pulang ke desa untuk mengunjungi keluarganya dan berbagi kebahagiaan dengan mereka. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial,
memberikan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu di desanya agar mereka juga bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Kisah Arif menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang bermimpi untuk meraih sukses meski dalam keterbatasan. Arif selalu mengatakan, kesuksesan tidak datang dari kemudahan, tetapi dari kerja keras, tekad, dan semangat pantang menyerah. Kata-kata itu menjadi moto hidupnya dan motivasi bagi banyak orang untuk terus berjuang meraih impian mereka. Dengan segala pencapaian dan dedikasinya, Arif telah membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras. Perjalanan hidupnya adalah bukti nyata bahwa dengan usaha dan ketekunan, setiap orang bisa mengubah nasib dan mencapai kesuksesan yang diimpikan. Setelah beberapa tahun bekerja dan mencapai kesuksesan di perusahaan teknologi ternama, Arif tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ingatan tentang kehidupan sederhana di desa dan perjuangan keluarganya selalu melekat kuat di benaknya. Ia selalu ingat bagaimana mimpinya dimulai dari rumah kecil dengan atap rumbia, di mana kedua orang tuanya bekerja keras untuk menyekolahkan dirinya. Arif tahu bahwa banyak anak di desanya yang memiliki potensi besar namun terbatas oleh keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan. Dengan hati penuh kepedulian dan tekad untuk memberikan kontribusi nyata bagi desanya, Arif memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Ia memiliki mimpi besar untuk mendirikan sebuah sekolah teknologi yang dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk meraih mimpi mereka, seperti yang pernah ia impikan. Dengan tabungan yang ia kumpulkan dari hasil kerjanya, ditambah dukungan dari perusahaan tempatnya bekerja dan beberapa donatur yang terinspirasi oleh kisahnya, Arif mulai merealisasikan mimpinya. Arif kembali ke desanya dengan semangat baru. Ia memulai proyek pendirian sekolah teknologi dengan berdiskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat dan para pemimpin desa. Mereka semua menyambut baik ide Arif dan memberikan dukungan penuh. Arif kemudian membeli sebidang tanah yang cukup luas di dekat pusat desa, tempat di mana sekolah teknologi itu akan dibangun. Proses pembangunan sekolah tersebut segera dimulai, dengan Arif terlibat langsung dalam setiap tahapannya. Sekolah yang didirikan Arif, yang kemudian diberi nama Sekolah Teknologi Harapan, dirancang dengan fasilitas yang memadai. Gedung-gedung sekolah dibangun dengan kokoh, dilengkapi dengan ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer yang modern, perpustakaan dengan koleksi buku-buku teknologi terbaru, serta ruang workshop untuk praktek. Arif juga memastikan bahwa sekolah tersebut memiliki akses internet yang baik, sehingga para siswa bisa belajar dan mendapatkan informasi terkini dari seluruh dunia. Selain fasilitas yang lengkap, Arif juga memikirkan kualitas pengajar di sekolah tersebut. Ia merekrut para pengajar yang berkualitas dan berdedikasi, yang memiliki pengalaman di bidang teknologi dan pendidikan. Arif bahkan mengajak beberapa rekannya dari perusahaan untuk menjadi pengajar tamu, memberikan seminar dan workshop kepada para siswa. Ia ingin memastikan bahwa anak-anak di desanya mendapatkan pendidikan terbaik yang dapat membuka wawasan dan mengasah keterampilan mereka. Sekolah Teknologi Harapan tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada praktek. Arif ingin para siswa bisa langsung mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Laboratorium dan ruang workshop dilengkapi dengan peralatan modern yang memungkinkan siswa untuk bereksperimen dan mengembangkan proyek-proyek teknologi mereka sendiri. Arif berharap dengan cara ini, para siswa dapat menemukan minat dan bakat mereka di bidang teknologi sejak dini. Ketika sekolah tersebut akhirnya resmi dibuka, desa Arif dipenuhi dengan kebahagiaan dan harapan baru. Anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas kini bisa belajar di sekolah yang didirikan oleh salah satu putra terbaik desa mereka. Orang tua merasa bersyukur dan bangga, melihat anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk meraih mimpi yang lebih tinggi. Arif sering mengunjungi sekolah tersebut, memberikan motivasi kepada para siswa dan berbagi pengalamannya. Ia selalu mengingatkan mereka bahwa dengan tekad yang kuat dan kerja keras, tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dicapai. Ia menjadi mentor bagi banyak siswa, membimbing mereka dalam proyek-proyek teknologi dan membantu mereka merencanakan masa depan mereka.
Sekolah Teknologi Harapan segera menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Banyak orang datang untuk melihat dan belajar dari model pendidikan yang diterapkan di sana. Keberhasilan sekolah ini menarik perhatian pemerintah dan berbagai lembaga pendidikan, yang kemudian memberikan dukungan lebih lanjut untuk pengembangan sekolah tersebut. Melalui Sekolah Teknologi Harapan, Arif telah membuka pintu bagi generasi muda di desanya untuk menggapai mimpi-mimpi mereka. Ia membuktikan bahwa dengan hati yang peduli dan tekad yang kuat, seseorang bisa memberikan perubahan nyata bagi komunitasnya. Arif tidak hanya berhasil mengubah nasib dirinya dan keluarganya, tetapi juga membawa harapan dan masa depan yang lebih cerah bagi banyak anak-anak di desanya. Kisahnya menjadi inspirasi yang terus membakar semangat untuk berjuang dan meraih impian, seberapapun besar tantangan yang dihadapi. Kini, Arif tidak hanya dikenal sebagai seorang insinyur sukses, tetapi juga sebagai tokoh inspiratif yang telah memberikan dampak besar bagi generasi muda. Kisah hidupnya tentang membangun masa depan dari nol telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi banyak orang, baik di desanya maupun di luar sana. Setiap kali Arif menceritakan perjalanannya, orang-orang terinspirasi oleh tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang ia tunjukkan sepanjang hidupnya. Sebagai seorang insinyur, Arif telah mencapai puncak kesuksesan dalam kariernya. Ia memimpin divisi riset dan pengembangan di perusahaan teknologi terkemuka, di mana inovasi-inovasi yang lahir dari timnya telah diakui secara internasional. Proyek-proyek yang ia pimpin tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas. Namun, di balik kesuksesan profesionalnya, Arif selalu merasa bahwa pencapaian terbesarnya adalah kontribusinya dalam memberikan peluang pendidikan kepada generasi muda melalui Sekolah Teknologi Harapan. Arif sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan konferensi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ia selalu menceritakan perjalanan hidupnya dengan jujur dan penuh semangat, mulai dari masa kecilnya yang penuh keterbatasan hingga meraih beasiswa dan sukses sebagai insinyur. Pesan utamanya adalah bahwa siapapun, tidak peduli latar belakang atau kondisi ekonomi mereka, bisa mengubah nasib dan meraih kesuksesan jika mereka memiliki tekad yang kuat dan bekerja keras. Tekad, kerja keras, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk meraih mimpi, kata Arif dalam salah satu pidatonya yang paling dikenang. Saya adalah bukti hidup bahwa mimpi besar bisa terwujud, asalkan kita tidak pernah menyerah dan terus berusaha. Pengaruh Arif tidak hanya terbatas pada kata-kata. Ia aktif dalam berbagai inisiatif sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan teknologi bagi anak-anak dan remaja dari keluarga kurang mampu. Melalui yayasan yang ia dirikan, Arif memberikan beasiswa, menyediakan program pelatihan keterampilan, dan membangun pusat-pusat belajar di berbagai daerah terpencil. Arif juga mendorong perusahaan-perusahaan teknologi lainnya untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Arif menjadi simbol harapan bagi banyak anak muda yang merasa terhalang oleh keterbatasan ekonomi atau kondisi sosial mereka. Ia menunjukkan bahwa asal-usul yang sederhana tidak menghalangi seseorang untuk meraih impian besar. Setiap kali ia kembali ke desanya dan berbicara di hadapan para siswa di Sekolah Teknologi Harapan, mata mereka berbinar dengan harapan. Mereka melihat Arif sebagai bukti nyata bahwa mimpi mereka bisa terwujud. Bagi Arif, kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia merasa bangga melihat para siswa di sekolah yang ia dirikan tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan penuh semangat. Banyak dari mereka yang berhasil meraih beasiswa dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta berkontribusi kembali kepada komunitas mereka. Kisah hidup Arif telah menjadi legenda inspiratif. Buku biografi yang mengisahkan perjalanannya menjadi salah satu buku terlaris, dan film yang diadaptasi dari kisah hidupnya mendapat sambutan hangat dari penonton. Setiap kali Arif tampil di media, ia selalu mengingatkan para pemirsa bahwa kesuksesan adalah hasil dari usaha yang gigih, doa yang tulus, dan keberanian untuk bermimpi besar. Arif telah membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras,
dan semangat pantang menyerah, siapapun bisa mengubah nasib dan meraih kesuksesan. Ia adalah teladan hidup bagi banyak orang, dan jejak langkahnya terus menginspirasi generasi demi generasi untuk berani bermimpi dan bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Arif selalu mengatakan, tidak ada mimpi yang terlalu besar, asalkan kita berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Kata-kata ini tidak hanya menjadi moto pribadi Arif, tetapi juga menjadi semboyan di Sekolah Teknologi Harapan, sekolah yang ia dirikan di desanya. Semboyan ini terpampang jelas di dinding utama sekolah, mengingatkan setiap siswa yang melangkah masuk bahwa mimpi-mimpi besar mereka adalah sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan. Setiap pagi, saat siswa-siswa datang ke sekolah, mereka melewati tulisan inspiratif itu. Kata-kata Arif menggema dalam pikiran mereka, menyuntikkan semangat dan motivasi sejak langkah pertama mereka di halaman sekolah. Arif tahu betul bahwa inspirasi adalah bahan bakar utama yang bisa menggerakkan seseorang untuk terus maju, bahkan di tengah tantangan yang paling sulit sekalipun. Di setiap upacara bendera yang diadakan setiap Senin, kepala sekolah selalu menyebut semboyan tersebut dalam pidatonya. Para guru juga mengingatkan siswa tentang pentingnya memiliki mimpi besar dan bekerja keras untuk mencapainya. Mereka menceritakan kembali kisah hidup Arif, dari perjuangannya memperbaiki radio rusak di desa hingga mencapai kesuksesan sebagai insinyur dan tokoh inspiratif. Kisah itu menjadi legenda di sekolah tersebut, cerita yang terus diceritakan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Program-program di sekolah juga dirancang untuk mendorong siswa berani bermimpi besar dan berusaha keras. Setiap tahun, sekolah mengadakan berbagai kompetisi teknologi, seperti lomba robotik, kompetisi coding, dan proyek sains. Dalam setiap kompetisi, siswa didorong untuk berpikir kreatif, bekerja keras, dan berkolaborasi. Mereka belajar bahwa melalui usaha dan kerja keras, mereka bisa mencapai hasil yang luar biasa. Bukan hanya itu, sekolah juga sering mengundang tokoh-tokoh sukses di bidang teknologi dan pendidikan untuk memberikan seminar dan workshop. Para siswa mendapat kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman dan nasihat dari para ahli, menambah wawasan dan memperkuat semangat mereka untuk terus berjuang meraih mimpi. Dalam setiap acara tersebut, pesan Arif selalu disampaikan, tidak ada mimpi yang terlalu besar jika kita berani bermimpi dan bekerja keras. Kata-kata Arif juga menginspirasi ribuan anak muda di luar desanya. Sekolah Teknologi Harapan menjadi model bagi banyak sekolah lain di berbagai daerah. Banyak sekolah yang mengadopsi semboyan tersebut sebagai bagian dari program motivasi mereka. Arif sering diundang untuk berbicara di berbagai acara pendidikan, di mana ia selalu menekankan pentingnya mimpi besar dan kerja keras. Melalui media massa, buku biografinya, dan film yang mengisahkan perjalanan hidupnya, pesan ini menyebar luas dan menginspirasi banyak orang. Bagi para siswa di Sekolah Teknologi Harapan, semboyan ini adalah lebih dari sekedar kata-kata. Ini adalah panduan hidup mereka, sesuatu yang mereka pegang erat-erat saat mereka menghadapi tantangan akademis maupun personal. Mereka melihat langsung bukti dari kata-kata itu dalam sosok Arif. Dari seseorang yang memulai dari nol, dengan mimpi besar dan usaha keras, Arif berhasil mengubah hidupnya dan memberi dampak besar bagi banyak orang. Setiap tahun, saat upacara kelulusan, siswa-siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut memberikan pidato perpisahan. Dalam pidato mereka, hampir selalu ada referensi kepada semboyan Arif. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, tentang tantangan yang telah mereka hadapi, dan tentang keyakinan bahwa mereka bisa mencapai apapun yang mereka impikan dengan kerja keras. Arif sendiri selalu hadir dalam upacara kelulusan tersebut. Melihat wajah-wajah muda yang penuh semangat dan harapan, ia merasa sangat bangga dan terharu. Setiap kali seorang siswa menyebut kata-katanya dalam pidato mereka, Arif tersenyum, mengetahui bahwa semangat dan nilai-nilai yang ia coba tanamkan telah berakar kuat dalam diri generasi penerus. Dengan begitu, kata-kata Arif tidak hanya menjadi semboyan di sekolahnya, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi ribuan anak muda untuk terus berjuang meraih mimpi mereka.
Tidak ada mimpi yang terlalu besar, asalkan kita berani bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Kata-kata ini akan terus menggema, menginspirasi generasi demi generasi untuk mengubah nasib mereka dan meraih kesuksesan, seperti yang telah dilakukan oleh Arif.